Kita ya, tanggal 2 Oktober ini Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Betul kali, Riz. Sebenarnya karena kita ingat tahun 9 lalu di hari yang sama, di tanggal yang sama, maksud saya, batik akhirnya masuk dalam warisan dunia dari UNESCO. Jadi kan Hari Batik Sedunia gitu ya. Dan dalam segmen Yana mau nanya ini, Yana akan melihat kembali perkembangan batik di dalam. Ada yang berbeda dari penampilan Yana kali ini, ya pakai batik. Makin keren kan, yang bikin nih hari 2 Oktober setiap tahunnya diperingati Batik Nasional. Apa yang bisa begitu? Tapi sebelum ya kalian mencari jawaban, Yana nanya dulu nih sekarang, mereka pernah tahu nggak ya kalau hari ini dirayakan sebagai Batik Nasional? Ya yuk, beli perkutut, yuk kita berangkut. Hari ya? Nggak salah sih, 10 Oktober. Nggak tahu. Tanggal 2 Oktober. Hari batik tanggal Oktober. pakai batik sih suka, tapi paling cuma acara-acara resmi doang. Suka sih. Pas acara-acara tertentu? Nggak begitu suka. Suka sih kalau misalnya ada acara resmi. Suka kadang-kadang karena batik terlalu formal. Buat dipakai nyaman-nyaman aja, lucu-lucu aja. Nah, kenapa Batik Nusantara diperingati setiap tanggal 2 Oktober? Jawabannya, karena pada 2 Oktober tahun 2009, organisasi di PBB yang menguruskan dan budaya dikenal sebagai UNESCO tetap sebagai waris kemanusiaan untuk non benda. Makanya buat kita nih, ingat, kenal dan legayu warisan nenek moyang. Tentunya melestarikan. Kalau dulu nih, baca dulu. Ini sampurah gawai pemerintahan aku. Tapi kalau sekarang, batik mulai jadi masa kini. Kalau di Jakarta, mulainya dengan setiap Jumat, perkantoran menganjurkan kawannya batikan. Coraknya khas. Kalau dipakai nih, jelas banget identitas Indonesianya. Warna-warnanya alami. Tapi di balik keindahannya itu ada kerja keras pastinya, alias proses membatik. Dari aset Yana nih, beli proses buat hati jenis batik. Batik tulis, batik cap, dan batik cetak. Kalau ngomongin catnya bukan cuma Jawa, dari ujung Sumatera sana sampai Papua sini punya corak masing-masing. Wow banget kan? Untuk melestarikan kebudayaan bangsa seperti batik, regenerasi wajib hukumnya. Makanya anak muda kayak anak wajib juga buat tahu dan belajar proses pembuatan batik. Dari Jakarta ada nih yang namanya Kampung Batik. Di mana kita bisa belajar proses batik. Gimana batiknya ke kampung? Kita tahu. Ini dia Kampung Batik di Jalan Palbatu, Tebet Selatan. Di sini warga bisa ikut belajar membatik, termasuk Yana. Kampung Batik ini pertama kali digagas pada tahun 2009. Pak Iwan dan Pak Hari ini nih penggagasnya. Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya sama salah satunya. Nah, jadi Pak Iwan gimana nih ceritanya kepikiran dulu buat bikin yang namanya Kampung Batik? Ya, awalnya kita untuk pemberdayaan warga ya, supaya ada bintik di tanah. Nah, dari situ kita kepikiran bahwa untuk proses batikan ini kan perlu dilestarikan. Nah, kita ngajar ibu, anak saya ngetah dulu untuk proses batikannya. Nah, dari itu kita tahu, nah, monggo, akhirnya bisa bikin kain, anak-anak mau proses batikan aja. Gitu. Jadi intinya adalah usaha untuk melestarikan proses pembuatan batik ya, Pak? Oke. Tapi kalau ngomongin kendala nih, pasti ada kan Pak ya, kendalanya Pak ya? Pasti. Apa? Nah, ya tetap namanya dari tidak ada menjadi ada. Pikir kayak bisa, satu apa bisa. Kedua, lingkungan juga nggak tidak menjadi suatu daerah jadi ramai, jadi tempat kumpul, jadi ada apa segala macam. Itu kita harus jawab satu persatu. Kita yakin bahwa di sini memang rajin batik kok, melestarikan budaya kok, gitu. Kan nggak negatif. Kok pol kreatifnya Pak, habis membatik makin rasa cinta sama cie. Aduh, amda. Semangat membatik dilihat dari wanita yang satu ini nih. Melalui desainnya, Nonita merubah batik cap kuno jadi bertubuh dan hasilnya ini nih,
Macam-macam model batik lahir buah pikirannya. Rancangan batiknya pun melang buana bagaimana? Kalau kita mau batik mentas, sebenarnya apa yang membuat batik istimewa? Yang adalah satu prosesnya. Batik sendiri hanya ada di Indonesia ternyata. Berabad yang lalu ada batik India juga, ada Sri Lanka, ada Jepang juga. Cuman kita memiliki sesuatu yang sangat-sangat spesial karena setiap motif batik klasik yang ada di Indonesia itu memiliki filosofinya tersendiri. Kalau ngomongin melestarikan batik, menurut Nonita harus dilakukan oleh masyarakat untuk tetap melestarikan batik ini. Jadi pemerintah memberikan akses yang luar biasa mudah untuk kita nih yang jauh dengan pengrajin batik untuk membatik itu sendiri. Dengan bantuan pemerintah juga tentunya gitu, dimana dijak aja mungkin kita bisa pergi ke eksibisi batik. Sudah kami para desainer sendiri juga sudah memberikan baru bagi batik itu sendiri, sudah memberikan bagi batik itu sendiri untuk tampil lebih modern dan lebih diterima oleh masyarakat. Selain menjaga warisan, batik pun jadi industri potensial. Menurut Kementerian Perindustrian nih, tahun 2008 hingga 2013, ekspor batik itu naik dari 32 juta dolar Amerika Serikat menjadi 200 juta dolar Amerika Serikat. Nah, upah untuk pengusaha batik pun dilakukan, mulai dari fasilitas pemberian merek, hak paten, dan rahasia dagang. Artinya nih, selain bangga, yuk kita sama-sama melestarikan batik. Jangan yang sukses untung batik, malah negara lain. Ups. Semangat melestarikan batik orang yang Yana tanya-tanya tadi jelas wajib ditiru. Tapi gak cuma batik aja nih, masih banyak kekayaan Indonesia lain yang juga harus dijaga kelestariannya. Dan sekarang masih ada juga yang mau nanya, tapi tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja cara mention Yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena telat mau nanya. Selamat